Tes, tes, tes. Oke, terima kasih sudah menunggu teman-teman ya. Semoga suara aku kedengaran. Genau. Oke, hari ini kita mulai kalau gitu ya. Nggak apa-apa, nanti Kak Gilbert nyusul aja kalau gitu. Yang penting aku buka dulu di sini. So, hallo zusammen, guten Abend. Ja, herzlich willkommen wieder zum heutigen Deutschkurs. Und dann ich hoffe, es geht euch allen gut für heute. Ja, und ihr seid bereit zum Lernen natürlich noch in der Kapitel 8 gitu ya. Jadi hari ini di sini baru azan, tapi semoga bisa kedengeran ya di suaraku karena hujan juga di sini. Genau. Oke, so, jadi hari ini kita lanjutkan lagi kapitel 8-nya, berarti dari hari Jumat lalu itu ya, kita sudah menyelesaikan setengah dari kapitel A, di mana kalau untuk gramatiknya, di situ kita sudah membahas tentang konjungtif why sollte. Ya, kalau yang di bab-bab sebelumnya itu kita udah belajar tentang kunte, di mana dia dipakai untuk permintaan tolong secara sopan, ya, bitten, höflichen bitten. Nah, kalau sollte yang dibentuk konjungtif y-nya ini digunakan untuk Ratschläge secara sopan, ya. Ratschläge itu nasihat atau saran, gitu. Oke, so herzlich willkommen Kak Gilbert, ya. Nah, di sini baru azan ya, padahal sebenarnya udah azan dari tadi. Jadi, sebelum kita lanjutin ke materi selanjutnya, ya, di sini aku jelaskan dulu ya apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi, cuman soal aja, gitu kan, ya, masih ingat. Dan semoga Kak Nadia juga udah nonton recordingnya ya. Jadi, pembahasan gramatiknya ada di situ. Genau. Oke, so untuk hari ini kita lanjutkan di uh, Seite 94 ya, karena satu lagi ini um, mau kita pakai untuk Aufgabe 7a gitu. Nah, nanti karena yang belum baca Kak Nadia, kita tunggu azan dulu. Kemudian nanti Kak Nadia baca yang Magdalena Duda, ya dibaca aja. Kemudian baru nanti kita kerjakan ininya, apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Jadi nanti Kak Nadia yang baca, kemudian satu jawab, kemudian nanti Kak Gilbert mungkin di sini bisa yang nomor 2, kemudian nomor 3 und 4 bisa Kak Dahlia. Gitu ya. Oke. Kita tunggu azan dulu sebentar ya sampai selesai mungkin biar nanti enak dengerinnya. Oke, izin off mic dulu ya, nanti aku kembali lagi. Oke, so azannya sudah selesai. Kalau gitu boleh aja kita langsung ke Aufgabe yang pertama ya di Ziben A, tapi dibaca dulu di sini Aufträge-nya atau teksnya ya Magdalena Duda. Silahkan dibaca Kak Nadia, bitte. Seit 4 Jahren bin ich Übersetzerin. Ich arbeite freiberuflich, bin also meine eigene Chefin. Die Aufträge sind sehr unterschiedlich. Offizielle Dokumente, Prospekte, Kataloge oder Verträge für Ausländische. ausländische Firmen. Da lerne ich immer wieder dazu. Und der letzte Auftrag war wieder mal ein Film
Oder ein Film. Begitu Kak? Ini bacanya ein Film atau ein Film? Ein film aja biasa. Ngikut bahasa Ein, Inggris. oh, ein Film. Das macht mir am meisten Spaß. Mhm. Da überlege ich immer, wie eine Figur wohl spricht und welche Ausdrücke zu ihr passen. Manchmal habe ich sehr viel Arbeit. Dann frage ich morgen um 10 Uhr an und arbeite bis Mitternacht. Es kann aber auch sein, dass ich eine Zeit lang nur wenige Aufträge habe. Dann mache ich mir Sorgen, ob ich schnell wieder einen Auftrag bekomme. Oke, sehr gut Kak. So, jadi itu tadi Magdalena Duda. Nah, sekarang kita ke Ziben A di sini ya. Jadi, kalau tadi Kak, apa namanya, Nadia menggambarkan informasinya dari sebuah teks. Nah, di sini ceritanya ada interview Meet Magdalena Duda. Nah, untuk Kak Nadia coba boleh nomor 1 dibaca pertanyaannya, kemudian kira-kira jawabannya Magdalena Duda apa nih? Gitu ya, dipilih dari yang A, B, C, oder D. Oke, Dita Kak, nomor 1. Was für Aufträge gibt es für Sie als Übersetzerin? Mhm. Was Äh, tiga? einen Moment. Mana Kak? Einen Moment. Ah, so, kirain sudah nyebutkan tadi. Übersetzerin itu apa ya, Kak? Übersetzerin itu adalah penerjemah. Mhm. Jadi kalau Übersetzen itu menerjemahkan kata kerja, nah Übersetzerin itu kata benda ya orang, penerjemah. Oke sih. Oh, yang B. Mhm. So, berarti Aufträge-nya apa dia, si Bang Helena Duda? Dokumente, Verträge und Werbetexte. Ja, jadi nomor 1, was für Aufträge gibt es für Sie als Übersetzerin? Nah, ini yang ditanyakan ya. Oke. Jadi Aufträge itu sama dengan Aufgabe, ya, tugas, kemudian kerjaannya gitu ya, ngapain aja, apa aja. Gitu ya, di sini ada pertanyaan was für. Nah, ini yang akan kita bahas abis ini ya, tapi kita apa namanya bahas dulu Aufgabe-nya. Genau, jadi Aufträge-nya Magdalena Duda als Übersetzerin sind ich übersetze zum Beispiel Dokumente. Ya tentu saja dia tugasnya menerjemahkan ya, contohnya dokumen-dokumen, kontrak atau juga teks-teks iklan gitu. Oke, good Kak Nadia, Dankeschön. Dan Kak Gilbert nomor 2 bitte Kak. Was für eine Übersetzung haben Sie zuletzt gemacht? Mhm. Äh, einen Kinderfilm. Gerade bin ich mit der Übersetzung fertig geworden. Iya, genau. Oke, jadi kalau misalnya yang tadi disebutkan itu adalah Aufträge-nya, tugasnya. Nah, yang ini was für eine Übersetzung. Ya, jadi terjemahan yang mana nih, gitu kan? Terjemahan seperti apa yang dia lakukan terakhir kali. Nah, terakhir di sini dia menjelaskan di teksnya tadi ya, bahwa dia itu apa namanya, ada eine Kinderfilm gemah gitu ya, atau film anak-anak. Nah, itu katanya bin ich mit der Übersetzung fertig geworden. Jadi baru aja selesai ya terjemahannya. Oke, good. Dankeschön Kak Gilbert. Nomor 3 und 4 Kak Dahlia bitte Kak. Drei was für ein Filmprojekt möchten Sie gern mal übersetzen? Yang D, Yang D.
Boleh dibacakan? Hi- ya. Liebsten eine romantis Komödie mit Bradley Cooper. Hmm. Ya, jadi film proyek yang seperti apa yang Anda ingin terjemahkan gitu ya. Nah, dia jawabannya adalah yang paling suka itu ya romantis komedi ya, film romantis komedi yang ada Bradley Cooper-nya yang dia ingin terjemahkan gitu. Oke, nomor 4. Vier, mit was für einem Film ist man am schnellsten fertig? Yang A. Das muss ich nicht lange überlegen mit einem Stummfilm. Genau. Oke, nah nomor 4 ini mit was für einem Film. Jadi sebuah film yang seperti apa yang orang-orang itu bisa terjemahkan gitu ya, sudah selesai itu paling cepat. Nah, terus jawabannya ya itu nggak usah mikir lama-lama, yaitu Stummfilm. Stummfilm itu adalah film bisu ya, jadi yang nggak pakai audio, nggak pakai suara gitu ya. Paling cuman ada sound effects-nya aja. Nah, itu namanya Stummfilm. Oke, so good. Nah, jadi itu tadi tentang Magdalena Duda ya, dan dari keempat pertanyaan di sini kita bisa lihat ada satu kesamaan ya, yaitu mereka menggunakan was für oder was für ein. Ya, nah yang ini was für, kemudian yang nomor 2 was für eine, was für ein, und mit was für. Oke. Nah, kira-kira apa sih jenis kalimat seperti ini? Ya, dia kan artinya kalau tadi sudah aku jelaskan yaitu yang seperti apa, yang bagaimana gitu kan. Oke, kalau gitu hari ini kita langsung mulai dengan gramatiknya gitu ya. Jadi kita langsung aja. PPT-nya udah aku ini ya, by the way, udah aku share di Google Classroom. So, jadi kita akan membahas tentang was für ein, di mana dia masuk ke dalam kategori artikel, ya. Nah, artikel itu apa? Pendamping kata benda, ya kan? Dan interrogatif artikel adalah artikel yang digunakan untuk menanyakan kata benda sebagai sebuah pilihan. Oke, dan di sini dijelaskan juga interrogatif artikel itu harus diikuti dengan kata benda. Ya tentu saja, karena artikel itu harus ada kata bendanya. Kalau nggak ada kata bendanya, berarti dia bukan artikel. Ya, dan tentu saja di sini harus dideklinasikan atau kata lainnya dikonjugasikan. Kata yang mudahnya itu dirubah sesuai kasus dan gendernya. Ya, jadi harus tetap ya ada perubahannya tuh akhirannya ya sesuai kasus dengan gendernya. Sebenarnya interrogatif artikel itu ada dua, yaitu Welsh ya, ada Welsher, Welsher, Welschen gitu ya, dan juga ada was für ein. Nah, kalau Welsh ini tuh nanti ya di em, apa level-level selanjutnya dibahasnya. Hari ini kita bahasnya yang was für ein dulu. Oke, so, jadi was für ein ini apa? Was für ein ini adalah tadi ya, artikel yang digunakan untuk menanyakan sebuah kata benda, tapi, nah ini ada tapinya, tapi spesifik untuk menanyakan jenis, tipe, tekstur, kualitas, ya. Jadi dari sesuatu atau seseorang bisa, ya karena kan orang juga kata benda. Ya, jadi spesifik ditanyakannya untuk ya menanyakan kayak jenisnya. Makanya tadi kalau diartikan itu seperti apa, ya, seperti apa, kemudian bisa juga apa jenis, ya, atau apa itu, ya. Jadi menanyakan jenis atau tipe dari sesuatu. Ya, kayak contohnya, was für Aufträge. Ya, jadi tugas seperti apa yang diberikan kepada dia sebagai penerjemah gitu. Ya, nah maka ditanya jenis dari pekerjaannya, ya tugasnya. Oke. Kemudian was für eine Übersetzung. Nah, jadi terjemahan yang seperti apa gitu kan? Ditanyakannya, maka ditanyakan itu adalah ya
jenisnya kah, tipenya kah, kualitas tekstur, pokoknya dia spesifik. Ya, menanyakan sesuatu yang seperti apa. Ya, sama was für ein Filmprojekt, berarti film proyek yang bagaimana, yang seperti apa. Kemudian mit was für einem Film. Nah, ini kalau ada mit berarti kan preposisi, ya, berarti datif, ya. Oke, berarti di sini film. Nah, ya, film yang seperti apa di situ. Ya, oke. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Kalau misalnya di sini dijelaskannya was für ein Frag nach dem unbestimmten Artikel. Tentu saja, ya di sini nggak ada bestimmter artikelnya karena bukan was für das, der, die, das, tapi was für ein. Berarti otomatis unbestimmten Artikel pakainya, ya. Kemudian di sini pertanyaan terbuka dan menanyakan kata sifat yang memberikan informasi tentang tekstur, kualitas, atau jenis. Nah, ini yang tadi aku udah jelaskan. Ya, bahwa dia ini spesifik ditanyakan untuk menanyakan tipe, kualitas, atau jenis sesuatu hal. Ya, kalau Welsh sama artinya juga. Ya, dia ditanyakan untuk interrogatif artikel juga untuk menanyakan kata benda, tapi kalau Welsh itu lebih ke yang mana. Ya, kalau was für ein itu yang seperti apa. Beda ya. Jadi kalau Welsh yang mana berarti menanyakan pilihan. Kalau was für ein seperti apa, jenis seperti apa, tipe seperti apa, ya, yang bagaimana. Nah, maka itu menanyakan sesuatu yang lebih ke tipe atau jenis. Ya, maka jangan sampai ketukar karena artinya beda. Contoh di sini. Was für einen Wein mochten Sie trinken? Oke. Nah, ditanyanya berarti wine yang seperti apa yang Anda ingin minum? Yang ditanyakan berarti wine seperti apa? Berarti kan jenisnya atau kualitas wine-nya gitu kan. Jenis, bisa jenis ya. Seperti misalnya red wine, oder weiß wine. Ya, wine putih atau wine merah. Atau bisa juga kualitasnya. Ya, bisa menanyakan juga kualitas wine-nya. Misalnya yang elder, yang lebih tua mungkin ya, atau yang trocken di sini ya ada genau. Atau bisa juga menanyakan jenis wine-nya itu sendiri gitu kan. Nah, jadi seperti itu di jawabannya berarti einen trockenen Weißwein. Ya, sebuah white wine yang kering. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan apa? Ya, ketika kita pakai was für ein, maka kita harus lihat kata bendanya. Ya, kita harus lihat kata bendanya. Oke, di sini wine. Kalau wine itu apa berarti dia? Wine itu adalah maskulin. Kita harus tahu dulu dia gendernya apa maksudnya gitu ya dari si kata bendanya. Wine itu das Wein ya, maskulin dia. Der Wein. Dia maskulin. Nah, kemudian dia di sini kata bendanya berfungsi sebagai apa otomatis kita tahu jadinya ya. Jadi kan di sini si yang minum, ya kan? Berarti si-nya subjek. Ya kan, si-nya subjek, kata kerjanya minum. Apa yang diminum? Wine. Oke, berarti wine-nya objek. Ya, wine-nya objek kita udah tahu. Dan di sini karena pakai für, nah ya kalau tidak ada preposisi mit, maka dia jadinya bisa akusatif. Ya, lebih cenderung ke akusatif, kecuali kalau ada mit. Ya, kecuali kalau ada mit. Oke, nah jadi dia di sini sebagai akusatif. Oke, jadi di sini maskulin akusatif, oke, was für einen jadinya akhirannya dikasih en, jadi was für einen Wein. Maka jawabannya einen juga, ya, jawabannya harus ikutin ini, ya, harus ikutin karena di sini einen trockenen Weißwein. Kita udah tahu berarti Weißweinnya Weißwein di sini sebagai akusatif maskulin, jadi tetap pakai einen, jadi jawabannya harus sama, ya. Oke. Yang kedua di sini, was für eine Jacke suchen Sie? Ya, jaket yang seperti apa yang Anda cari? Oke, di sini juga sama. Dia ini bisa menanyakan jenis jaketnya, tipe jaketnya, tekstur jaketnya,
Ya, bisa apa saja, tapi spesifik dia. Ya, nanyanya itu tipe dan jenis kualitas gitu. Nah, di sini jawabannya eine leichte Windjacke. Ya, yaitu eh, jaket anti angin yang ringan. Ya, berarti di sini jenis jaket yang ditanyakan. Ya, oke. Dan di sini kenapa eine? Karena kita lihat yakenya. Ya, yakenya dia itu feminin, ya, dia ya. Maka dia feminin dan dia akusatif juga. Gitu ya. Maka jadinya was für eine. Oke, jawabannya juga sama, ikuti. Ya, ikuti si artikel unbestimmtnya, yaitu eine juga. Loh, sebentar ya, kok ini terjadi lagi sih? Aku barusan cek lagi gitu. Ini masih apa namanya? Sebentar ya. 10 menit lagi mau selesai. Padahal ini masih license, masih premium. Oke, kita selesaikan dulu aja penjelasannya di sini dalam 10 menit biar cepat. Oke, kalau gitu kemudian bedanya apa dengan yang ketiga ini? Mit was für einem Flugzeug. Oke, mit itu apa? Preposisi datif. Artinya apa? Dengan. Gitu kan? Artinya dengan. Maka ketika kita mau pakai preposisi datif, ya barulah dia artikelnya berubah jadi datif. Ya, mit was für ein itu kalau diartikan berarti dengan sesuatu yang seperti apa? Ya, contohnya di sini mit was für einem Flugzeug. Ya, berarti dengan pesawat yang seperti apa kalian akan terbang? Ya, berarti di sini mit-nya ya fungsinya di sini ya preposisi ya. Fungsinya di sini preposisi. Maka kita ngikutin mit-nya. Kalau kita pakai mit, maka otomatis datif di sini. Ya, otomatis datif. Dan ya udah gampang, Flugzeug itu kan maskulin. Jadi maskulin datif was für einen. Jadi mit was für einem Flugzeug seid ihr geflogen? Dengan pesawat yang seperti apa kalian akan terbang? Ya, atau kalian tadi terbang, sorry. Mm-mm. Nah, jawabannya mit einem Airbus A380 gitu ya. Jadi dengan pesawat Airbus A380 ini. Gitu. Jadi jenis pesawatnya yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, jadi kalau diringkas di sini, kita menggunakan Buzzword ini ketika kita ingin tahu kualitas, tipe, tekstur, jenis, atau spesifikasi dari sebuah benda. Ya, dan benda tersebutlah yang kita lihat gender dan kasusnya. Maka si ein-nya itu bisa kita konjugasikan. Gitu. Ya, jawabannya juga ikutin sama. Ya, jadi konjugasinya sama. Kemudian jangan gunakan ein nih. Oh iya, ini yang terakhir. Jangan gunakan ein jika kata bendanya berbentuk jamak atau plural. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di tabelnya. Kalau misalnya plural dia was für aja. Tentu saja karena unbestimmten Artikel itu di plural nggak ada. Ya, jadi was für aja. Kayak tadi contohnya ini, was für Aufträge. Karena di sini Aufträge itu apa namanya tugas-tugas gitu ya, dia bentuk pluralnya dari Auftrag gitu. Ya, jadi kalau misalnya plural was für aja, kalau satu bendanya barulah itu kita lihat kata bendanya apa kasusnya dan apa eh ininya gendernya gitu. Ya, jadi itu tadi sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas untuk was für ein, itu saja. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kita masih punya 6 menit. Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanya? Oke.
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan di sini, sebentar ya, aku apa namanya kasih tugas dulu ya. Kalau gitu sambil aku nanti urus Zoom-nya ini ya. Ini soalnya aku bingung selalu seperti ini. Dia padahal masih premium, tapi kok 40 menit dia. Ya, sebentar. Oke. Jadi yang mau dikerjakan itu adalah yang C di sini. Ya. Ergänzen und beantworten Sie die Fragen. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini pas nih dua-dua. Ya, jadi aku gini. Nomor 1 dan 2 Kak Gilbert, nomor 3 dan 4 Kak Nadia, 5 dan 6 Kak Dahlia. Ya, 5 dan 6 Kak Dahlia. Kemudian di sini titik-titiknya itu diisi dengan was für ein oder was für gitu ya. Dilihat di sini dari kata bendanya. Nah, apakah dia itu konjugasinya seperti apa? Was für ein, einem kah, einen gitu ya. Disesuaikan dengan kata bendanya. Atau kalau yang plural berarti was für aja. Dan beantworten Sie. Dan dijawab juga pertanyaannya gitu ya. Misalnya, was für Filme siehst du gern? Misalnya. Nah, berarti film yang seperti apa yang Anda suka tonton? Nah, dijawab nanti ya, nanti apa namanya aku suruh jawab. Oke, jadi masing-masing 2 ya. Di sini aku kasih 5 sampai 10 menit. Aku mau tanya HRD dulu ya tentang masalah Zoom-nya sekalian. Nanti kalau misalnya ini tiba-tiba mati, langsung aku bikin link baru ya. Aku usahain bikin link baru. Mohon maaf atas apa namanya kurangannya ya. Nanti aku kabarin lagi. Kalau ini tiba-tiba mati, langsung aku kirim linknya. Ya, so silakan dikerjakan di Teshun. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh on mic.